Baik, kita masih punya 2 menit ya, 2 menit sebelum 13.15. Nah, ngomong-ngomong tadi kan ketika kita ngobrol soal siklet ya, kita tuh tadi sempat menyinggung nama FKMIT. FKMIT itu apa Mas Vito? FKMIT. FKMIT itu wadah bagi masyarakat Muslim yang dari Indonesia gitu. Organisasi ini udah lama ya, sejak dulu gitu, maksudnya sebelum saya lahir bahkan belum ada ini. Jadi dari SMP di Indonesia itu sudah mencanangkan gitu. Maksudnya sudah mendirikan fondasi yang kokoh gitu untuk FKMIT itu. Jadi kita di sini sebagai wadah aja untuk masyarakat Muslim, agar kita di sini juga sebagai pelajar ya, mayoritas pelajar gitu. Ada wadah untuk supporting system lah gitu ibaratnya ya. Ya, benar-benar jadi tidak merasa sendiri lancar, gitu. Smooth sampai lulus insya Allah gitu. Mantap. Gitu. Jadi kalau di FKMIT itu nanti ada subnya juga gitu ya. FKMIT itu sebagai kesatuan umumnya gitu. Jadi semua pelajar, bukan pelajar aja sih, semua Muslim, semua elemen yang di Sukubra. Terus ada subnya juga yang putra dinamakan Kupat, yang putri dinamakan Siput. Nah, kepanjangannya apa tuh? Saya agak kurang gitu ya, tidak bisa menjelaskan kepanjangannya gitu. Kepanjangannya apa Mas? Kupat itu apa? Kumpul putra ya. Sederhana sih. Kupat itu kumpul putra. Siput itu justru apa tuh? Silaturahim putri ya. Ya, kalau tidak salah silaturahim putri. Silaturahim putri. Bisa dikoreksi sama yang putri kalau kita salah. Ya. Ya, mohon maaf MC Bang banyak salah gitu. Ya. Begitu. Ya. Sip. Nah, kebetulan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 13.15, jadi ini berarti menandakan bahwa waktunya kita untuk memulai acara kita pada hari ini, seperti itu. Iya. Baik, kalau gitu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semua dalam agenda kita yang pada bulan Oktober kali ini, yakni Sikret atau Silaturahmi Kreatif. Salam semoga tetap tersurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan mungkin untuk hari ini kita bakal ada agenda Sikret yang tadi sudah kita coba obrolkan di awal gitu, seperti itu. Nah, iya. Tapi mungkin saya masih penasaran nih, jadi untuk agenda full-nya itu hari ini kita mau ngapain aja Mas Vito? Hari ini kita bakal ada ini ya, maksudnya kalau agenda inti itu ada tausiah dari Ustadz Doni dengan tajuk pentingnya ukhuwah Islamiyah ya di tanah rantau, terutama di tanah rantau, dengan susunan acara ya. Pertama pembukaan dulu, kemudian tilawah Al-Quran, kemudian tausiah yang diikuti dengan tanya jawab. Lantas kita nanti akan silaturahim, perkenalan ya, banyak warga baru gitu yang akan ke Sukuba nanti. Kita akan perkenalan dan maksudnya bersilaturahim biasa. Setelah itu penutupan. Ya, mungkin sebelum kita lebih lanjut ke acara tilawah dan tausiah, mungkin ada baiknya kita buka dulu Sikret pada hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, lantas kita akan ke sesi tilawah ya, yang insya Allah akan dibawakan oleh Mas Zulfa ya. Boleh. Ya. Ya, silakan. Baik, insya Allah akan dibacakan surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat 12 hingga 13 ya. Bagi teman-teman yang ingin menyimak atau ingin baca juga gitu, silakan dibuka mushafnya. Kalau mushaf kita sama, ada di halaman 517. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Sadaqallahul Adzim. Jazakallah khairan katsiran Mas Zulfa atas tilawahnya. Baik, kita lanjutkan dengan inti acara kita hari ini, yaitu tausiah dari Ustadz Joni mengenai pentingnya ukhuwah Islamiyah. Kenapa ini menjadi penting gitu ya bagi kita gitu. Ukhuwah Islamiyah itu kan artinya secara harfiah mungkin apa? Persaudaraan dalam Islam ya. Begitu. Karena kita di sini itu maksudnya banyak warga baru juga yang baru datang gitu. Barangkali nanti akan datang ke Tsukuba gitu, menemui lingkungan baru yang asing bagi kita dengan budaya yang berbeda gitu untuk studi S1 atau S2, S3 gitu. Tentu itu adalah waktu yang panjang gitu. Dan penting untuk kita itu sebagai muslim ibaratnya membantu satu sama lain gitu. Jadi esensinya itu bisa dapat melalui ukhuwah Islamiyah. Baik, langsung saja kita ke saya waktu dan tempat saya silakan ke Ustadz Doni untuk tais. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara saya kedengaran jelas? Jelas Pak, jelas. Ya, jelas ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Ya, saya senang sekali ya bisa bertemu walaupun secara online ya, bersilaturahim dengan teman-teman semua, mas-mas semua, mbak-mbak semua. Ya, semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah. Dan alhamdulillah ya, walaupun belum memungkinkan untuk ketemu darat ya, karena sebagian besar masih ada yang belum belum sampai di Tsukuba. Sepertinya akhirnya walaupun wacana awal sempat untuk ada pertemuan darat ya, tapi mungkin panitia sudah mensyurutkan, memutuskannya
akhirnya ya masih tetap online, tapi insya Allah ya alhamdulillah dengan kemajuan teknologi ini kita masih bisa bertatap muka ya, walaupun tidak langsung tapi bisa bertatap muka ya untuk saling berkenalan insya Allah. Berkhusus untuk acara yang hari ini ya. Apa namanya? Saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan sedikit tausiah ya, terutama ya ini saya buat diri saya pribadi juga dan mudah-mudahan ada manfaatnya juga buat kita semua. Tadi yang disampaikan Mas Vito ya terkait dengan pentingnya ukhuwah Islamiyah ya, terutama di kita di perantauan ini ya. Saya mungkin izin share slide ya. Ini sudah kelihatan belum ya? Sudah Pak, sudah. Tinggal di slideshow aja. Ini ketutup ya sama ini ya. Oke. Siap, sudah terlihat. Kayak ada kotak hitam ya berarti ya di slide-nya. Gimana cara menghilangkan? Nggak ada kok Pak di Nggak ada. saya. Nggak Oke, ada. bersih ya. Oh ya udah. Soalnya ada talkingnya masih kelihatan di sini. Oke. Baik. Baik ya. Ya, tadi di awal saya membacakan surat Al-Hujurat ya. Tadi Mas Zulfa mulai dari ayat 12 ya. Tadi dua ayat sebelumnya itu ada di surat yang sama. Allah SWT berfirman ya, yang tadi saya bacakan di awal, yang artinya orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara ya. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah ya, supaya kamu mendapat rahmat ya. Ya, di sini ada dua hal mungkin yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama tentang makna ukhuwah itu sendiri ya. Kemudian yang kedua berikutnya adalah ada tentang damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu. Jadi sebenarnya adanya perbedaan pendapat, adanya perbedaan pemikiran itu sebuah sunatullah juga. Makanya dalam surat ini Allah juga memperingatkan agar kita mendamaikan ya, memperbaiki hubungan antara kedua orang Muslim ya, yang in case kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat ya. Dan mungkin ini yang akan kita bahas pada sedikit ya. Saya akan mengulas, terutama ini juga buat bahan tausiah buat diri saya pribadi ya terkait ukhuwah ini. Ya, dan juga bagaimana case-nya kalau terjadi ya hal-hal seperti yang di kalimat keduanya ya, jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat di antara dua orang Muslim. Ya, di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda ya, al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak pula membiarkannya dizaliminya. Ya, dalam ayat tadi dan hadis ini menekankan atau menjelaskan kepada kita tentang persaudaraan ya dalam Islam ya, atau ukhuwah ya. Kalau kita melihat lagi atau membaca ya para dari buku ataupun referensi yang lain, para ulama itu sepakat ya, ada 3 kekuatan yang harus dimiliki oleh umat Islam sehingga bisa menjadi masyarakat yang kuat ya, masyarakat yang makmur dan menjadi rahmatan lil alamin ya. Yang pertama adalah kekuatan akidah ya. Ya, sudah kita sama pahami bagaimana Rasulullah di awal dakwah beliau ya fokus ke sini ya. 13 tahun ya kalau kita belajar sirah itu Rasulullah fokus untuk membangun kekuatan akidah ini ya. Kemudian yang kedua adalah kekuatan ukhuwah atau persaudaraan. Ya. Ini menjadi bahan
bahan bahan evaluasi ataupun renungan ataupun pembahasan kita pada siang hari ini. Sebenarnya ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Bisa jadi ini sebagai review saja buat kita, sebagai pengingat kita bagi kita semua, sehingga kita bisa mencoba terus ya memperbaiki dan mewujudkan ya apa hakikat ukhuwah yang sebenarnya. Dan kekuatan yang ketiga adalah sarana ya. Jadi betapa pentingnya dua kekuatan ini, akidah dan ukhuwah itulah kekuatan utama dulu ya, sebelum sarana dan prasarana ya. Mungkin agak keliru juga kalau kita berusaha untuk membangun masyarakat yang kuat, masyarakat Muslim yang kuat, kalau kita fokus proporsinya besar ke sarana dan sarana tanpa mewujudkan dua yang di atasnya dulu, yaitu akidah dan ukhuwah ini. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sering disebutkan ukhuwah itu persaudaraan ya. Jadi kalau kita lihat di buku-buku yang membahas tentang ukhuwah ya, atau tulisan-tulisan para ulama ataupun ustadz yang terkait dengan ukhuwah ini, banyak para ulama itu yang mengartikan bahwa ukhuwah itu adalah terikatnya hati dan nurani dengan ikatan akidah ya. Jadi bukan persaudaraan biasa, bukan ikatan hati yang biasa, tapi dengan ikatan akidah ya. Bahkan dalam sebuah buku, waktu saya ingat, saya lupa judulnya apa ya, waktu saya kuliah saya punya buku tentang ukhuwah ini, beliau pengarangnya mendefinisikan dengan jelas ya, bahwasanya ukhuwah ini adalah rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman ya, agar hati dan nuraninya sama-sama terikat ya, untuk saling ya tolong menolong, saling berkasih sayang, saling membantu, saling membela ya. Jadi ya beliau sangat menekankan bahwa ukhuwah inilah rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada syaratnya juga, mungkin juga senada tadi ya dengan tiga kekuatan ini. Pertama akidah dulu, dan begitu juga definisi ukhuwah ini akan bisa kita rasakan ukhuwah yang sebenarnya itu ketika memang akidah itu sudah sama-sama kita perkuat gitu ya. Ya, mungkin ya sangat sulit ya bagi kita untuk membangun ukhuwah yang baik ketika akidah ini belum terbentuk ya, belum ada keimanan yang kuat ya sesama umat Islam ini gitu ya. Baik, mungkin untuk memahami bagaimana bisa terbentuk ukhuwah ini, mari kita sama-sama lihat ya tahapan-tahapan ukhuwah. Ini saya coba sarikan dari beberapa ya buku, adapun ceramah Ustadz dari beberapa sumber gitu ya. Tapi ya senada tahapan-tahapannya rata-rata senada ya, sepakat dengan tahapan-tahapan seperti berikut ini ya. Nah, yang pertama adalah ta'aruf ya. Tahapan ukhuwah yang pertama adalah ta'aruf ya, atau saling mengenal ya. Tadi Mas Zulfa sudah bacakan ya di surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Alhamdulillah pas juga tadi di suratnya. Al-Hujurat ini banyak ya kita bahas pada siang hari ini. Tadi Mas Zulfa sudah bacakan, saya bacakan artinya aja ya. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu, dan sungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenalnya. Mungkin perlu ditekankan di sini adalah Allah memerintahkan ini kepada semua manusia sebenarnya untuk bertaaruf ya. Jadi kita bertaaruf pun tidak hanya kepada Muslim saja, ya, kepada semua orang. Perintahnya di sini kepada semua manusia ya, bukan kepada orang-orang Muslim saja. Ya, ya wabil khusus kalau kita di Jepang atau di Tsukuba ini ya, kita juga harus berusaha ya untuk bertaaruf, mengenal ya. Ya bisa jadi itu teman-teman kita di lab, teman-teman di kampus, teman-teman di pekerjaan gitu ya, atau orang-orang sekitar kita, tetangga termasuk juga. Nah ini mungkin kadang-kadang kita mengabaikan juga ya, menganggap bertaaruf itu dengan sama Muslim saja, tapi juga sebenarnya ketika kita perintahnya di sini itu kepada siapa saja, tidak hanya kepada orang Muslimnya. Dan subhanallah ya, sebenarnya kalau
kita melakukan ini dengan baik, mungkin kita bisa meminimalisir juga ya potensi-potensi yang akan ada masalah dengan kita. Misalkan ketika kita pindah ke sini gitu ya, tetangga kita atas bawah kiri kanan itu ternyata bukan orang Indonesia atau mungkin bukan Muslim gitu ya, atau ya mungkin mayoritas orang Jepang gitu ya. Nah ini juga sebenarnya kita perlu juga bertaruh dengan mereka ya. Ya, dan ya Masya Allah ya, Allah sudah perintahkan di sini kita mengenal itu tidak hanya semua Muslim, tapi semua manusia ya. Dalam konteks kita masuk ke komunitas yang baru misalkan, atau saya kasih contoh tadi seperti kita tinggal nanti di tempat yang baru, di apartemen kita banyak bukan Muslim, mungkin juga di sini diperintahkan juga kita untuk mengenal tetangga kita atas bawah kiri kanan ya, walaupun mereka orang Jepang. Dan saya merasakan ini luar biasa sekali ya, Masya Allah, ketika kita mencoba mengenal mereka, bertaruh dengan mereka, kita pun merasakan manfaatnya. Ya Masya Allah ya, kalau kita melihat dari satu ayat ini saja gitu ya. Dan saya lihat juga teman-teman yang melakukan itu juga melakukan mendapatkan manfaatnya juga ya. Ya kalau teman-teman contoh sederhana saja, yang paling banyak kasus terjadi di Jepang misalkan ya, ketika sudah berkeluarga, punya anak kecil, gitu, tinggal di apartemen di lantai 2 misalkan ya, atau lantai atas bukan lantai 1 gitu. Nah itu biasa yang paling sering terjadi itu adalah ini ya, komplain orang-orang di bawah lantai kita itu, berisik gitu kan. Di sini kan rata-rata walaupun konkret biasanya lantainya nggak konkret gitu ya, atau konkretnya itu bagian tiang-tiang saja. Jadi memang berisik bagi orang bawah kalau seandainya anak-anak itu lari itu segala macam. Nah, kalau seandainya kita melakukan ta'aruf ini dengan baik gitu ya, tidak sedikit yang saya lihat ya, itu malah akur dengan tetangga kiri kanan atas bawah ini gitu ya. Tapi kalau kita datang tidak ta'aruf, tidak mengenal gitu, saya juga melihat juga ya, banyak yang akhirnya ini ribut gitu ya, ribut dengan tetangganya protes, sering ketuk pintu, suruh diam, berisik segala macam gitu ya. Ya. Ya, mungkin ini salah satu manfaat ya, bagaimana Allah perintahkan ini ta'aruf ini tidak hanya kepada Muslim saja, apalagi kepada sesama Muslim, dan apalagi kepada Muslim yang di dekat kita ya. Ya entah mungkin sebagai contoh kita di Scuba ini ya. Ya, terkait dengan ta'aruf ini tentunya ya Narul kita sudah bisa berusaha yang maksimal mungkin untuk mengenal seseorang dari fisiknya, pemikirannya, kejiwaannya seperti apa ya. Mungkin fisik dan yang paling banyak kita berusaha untuk mencari data mengenal ini dari segi fisik biasanya. Tapi sebenarnya dituntut juga kita bisa mengenal pemikirannya bagaimana, kejiwaannya bagaimana gitu. Sehingga kita juga bisa dalam ya mengenal saudara kita dalam sesama Muslim ini ya. Bahkan Umar bin Khattab itu dalam sebuah kisah ya, beliau sempat menceritakan ya diceritakan sama sahabat yang lain bahwa Umar bin Khattab itu sempat didatangkan oleh seorang Muslim yang lain dan mengaku sudah bersaudara dengan seorang gitu. Lalu Umar bin Khattab menanyakan 3 poin ini ya. Apakah Anda telah mengetahui tingkah laku si fulan siang dan malam hari gitu ya. Ya. Artinya di sini juga pernah juga mabit dengan orang tersebut ya, sehingga mereka tahu aktivitas di malam hari seperti apa. Kemudian apakah mengetahui kehati-hatiannya dalam bermuamalah, artinya pernah bermuamalah dengan orang tersebut ya. Kemudian juga mengetahui akhlaknya secara intens ya. Mungkin ini yang ketiga ini terkait ini ya, pernah berakhlak secara intens ini dijelaskan juga pernah bersafar bersama dengan saudara kita tersebut ya. Ini mungkin standar ya yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab, bagaimana kita bisa mengenal dengan baik seorang Muslim ya, mengetahui pernah mabit dengan orang tersebut, pernah bermuamalah dengan tersebut, pernah berjalan bersama dengan orang tersebut ya. Ya, Masya Allah menurut saya ini juga luar biasa ya. Dengan 3 poin ini kita bisa mengetahui lebih baik ya. Dengan 3 sarana ini kita bisa mengetahui secara lebih utuh
lebih mengenal ya secara utuh saudara kita sesama Muslim ya, terutama ya. Ya, baik. Kemudian tahapan yang kedua adalah saling memahami ya atau tafahum ya. Kalau dalam saran tafahum ya, apa namanya? Sehingga dengan bisa saling memahami ini akan muncul ya ikatan hati, ikatan pemikiran, ikatan amal ya. Tadi kalau kita lihat definisi ukhuwah tadi kan itu ya, ikatan hati dan ruhani ya, yang diberikan pada orang yang beriman ya. Nah, diharapkan dengan bisa saling memahami ini kita akan bisa mewujudkan itu, ikatan hati, ikatan pemikiran, ikatan amal ya. Saling memahami ini apa namanya? Sangat luas ya. Apa namanya? Definisi ataupun aplikasinya ya. Ya, apalagi kita di sini yang di suku Bani yang datang dari berbagai daerah dengan berbagai macam latar belakang ya. Di acara ada Abi. Ya. Sehingga apa namanya? Dituntut kita bisa untuk memahami teman-teman di sekitar kita ya. Ya, apa namanya? Sehingga kita juga terbiasa bisa bersikap dengan baik, memahami dengan baik ya. Ya kalau misalkan saya ya aslinya di Sumatera Barat, khasnya begini gitu ya. Apa belak-belakan, apa namanya mungkin apa namanya kurang apa ya, kurang malu-malu gitu seperti teman-teman yang mungkin dari Sunda dan lainnya. Itu juga mungkin ada yang dari Sumatera Utara mungkin lebih itu lagi ya, misalnya intonasi berbicaranya ngegas misalkan ya. Padahal itu bukan ngegas gitu kan. Itu biasa kalau bagi orang Sumatera Utara ya. Atau juga mungkin ada sifat-sifat yang lainnya ya, misalkan sensitif segala macam. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami ya bersama sehingga kita bisa memahami tersebut ketika berinteraksi dengan saudara-saudara kita itu. Sehingga kalau sudah muncul ikatan hati, ikatan pemikiran ya, ikatan amal ya, diharapkan kita bisa saling mencintai ya. Ada apa namanya? Sikap saling mencintai ya. Nah, terkait dengan saling mencintai ini para ulama ada yang menyampaikan bahwasanya minimal ya rasa cinta kasih sama muslim itu ada berlapang dada ya, dan maksimalnya itsar ya. Atau mementingkan orang lain dari dirinya sendiri ya. Kalau kita lihat atau searching misalnya di Google ya, ada juga yang mendefinisikan dua ini apa selamatus sadar berlapang dada ini termasuk tahapan-tahapan ukhuwah ya, dan isar juga termasuk tahapan-tahapan ukhuwah ya. Tapi mungkin saya memasukkan di sini terkait dengan saling mencintai, sikap saling mencintai ini ya. Nah, jadi tingkatan saling mencintai yang paling terendah adalah kelapangan dada dan maksimal adalah isar ya, atau mementingkan orang lain dari diri sendiri ya. Mungkin saya akan sedikit mengulas ya terkait dengan ini ya, selamatus sadar ini tentang berlapang dada ya. Ya saya kira secara definisi mungkin sudah bisa memahami ya berlapang dada itu maksudnya seperti apa ya. Jadi intinya ya kita harus bersih ya, berusaha untuk membersihkan hati kita dari beberapa hal ya. Ya seperti yang saya tulis ini ada 4 ya. Suuzan ya. Tadi di surat Al-Hujurat juga di awal tadi Mas Zulfa juga membacakan surat Al-Hujurat ayat 12 ini ya. Coba saya bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha penyayangnya. Ya, tingkatan yang paling rendah dari kecintaan terhadap sama muslim ini adalah berlapang dada ya. Dan
salah satu ciri kita bisa berlapang dada itulah kita membebaskan diri kita dari suuzan, ya. Atau berburuk sangka, ya, berburuk sangka kepada saudara-saudara kita yang lain, ya. Ini terkadang sulit, ya, bagi kita untuk terlepas dari ini, ya. Kalau kita tidak benar-benar bersungguh-sungguh, ya, untuk menghindari ini, maka ya gampang sekali kita terbawa untuk berprasangka buruk ini, gitu. Ya, apalagi dunia sekarang, ya, kita misalkan ada di grup, kita chatting gitu, ya, kita sapa seseorang, terus dia nggak balas misalkan, ya, atau sementara dia balas yang lain, atau dia baca misalkan chatting kita gitu, tapi nggak balas, terus kita langsung berpikiran yang lain-lain, gitu. Padahal kan harusnya kita berpikiran positif, bisa jadi dia kelewat membacanya, ataupun pas lagi kalau chatting pribadi bisa jadi HP-nya lagi mainin anaknya, dia nggak baca pesan dari kita. Gitu. Nah, mungkin banyak, ya, sebenarnya kalau kita berpikiran positif, banyak peluang-peluang itu untuk bisa terjadi sebenarnya. Ya. Nah, terkait dengan ini, ya, ya, lawan dari suuzan, kita harus berpikiran positif, ya, terhadap orang-orang Muslim di sekitar kita, ya, terhadap saudara-saudara kita sama Muslim. Dan luar biasa, ya, Allah melarang ini dalam surat Al-Hujurat ayat melarang suuzan, Al-Hujurat ayat 12, dan memerintahkan kita untuk berpikiran positif, ya, atau husnuzan, ya. Secara ilmu psikologi ini juga sudah diakui, ya, bahwa berpikiran positif itu, husnuzan itu sangat luar biasa, ya. Tadi sebenarnya saya coba ada rencana tadi mau melingkan dengan video singkat, ya. Banyak sebenarnya di YouTube, ya, tentang positive thinking. Mungkin nanti teman-teman bisa search di Google The Power of Positive Thinking, itu banyak video yang bisa menjelaskan itu, bagaimana secara psikologi pun banyak juga motivator-motivator atau penulis-penulis yang sudah mengakui, ya, bagaimana kehebatan positive thinking ini dalam mengubah kehidupan kita. Ya, dan ini luar biasa, ya, tadi sebagaimana yang saya contohkan, kalau kita tidak berpikiran positif, bisa jadi kita akan hanyut dalam satu case tertentu berlama-lama, gitu kan. Ya, akhirnya itu berefek juga pada aktivitas kita. Kita nggak susah untuk fokus bekerja, misalnya, ketika kita tidak berpikiran positif, selalu kepikiran kenapa si fulan begini, kenapa si fulan begitu, segala macamnya, gitu, ya. Sehingga itu juga mengganggu kepada produktivitas kita sendiri, gitu. Ya, sebaliknya, kalau kita bisa cepat menyadari, ya, atau kita sudah melekat dalam diri kita untuk bisa berpikiran positif, insya Allah kita akan bisa lepas dari gangguan-gangguan seperti itu dengan cepat, gitu, ya. Ya, nanti kalau berpikiran positif ini tidak hanya berhubungan dengan orang, ya, dengan apa saja juga kita harus berpikiran positif, ya. Cuma dalam konteks hari ini kan tentang ukhuwah, kita harus berpikiran positif terhadap saudara sama Muslim, ya. Ya, nanti silakan di search di Google The Power of Positive Thinking, ini luar biasa, ya. Kemudian yang kedua adalah bersih dari ghil, ya, atau dengki, ya. Di Al-Quran saya bacakan, ya, surat Al-Hasyr ayat 10, ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, ya. Rabbana innaka la ra'ufur rahim, ya. Sini ada kata ghillal, ya, ghil, ya. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu orang Muhajirin dan orang Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan jangan engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami. Nah, ini, ya. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.
Ya, ini juga senada ya dengan seuzon tadi, ketika kita ada perasaan seperti ini juga apa namanya, sebenarnya berefek juga kepada diri kita sendiri gitu ya. Di samping hubungan kita dengan seorang, hubungan ukhuwah kita akan sulit untuk terbentuk gitu ya. Ketika ada ghil ini sebenarnya buat diri kita sendiri pun dengki ini juga tidak baik ya. Sama mirip-mirip dengan tadi ya. Mal, suaranya matiin. Suaranya putus. Assalamualaikum Tes, nggak apa-apa? Apa Ustaz? Oke. Iya. Ya, jadi untuk bisa berlapang dada kita juga harus membersihkan hati kita dari dengki ya. Kemudian juga dendam ya. Dan juga ghibah ya, bergunjing ya. Ini sebenarnya ini 4 ini juga merusak hal yang paling banyak ya, yang merusak hubungan kita sama muslim ya. Ya, dan ini tadi yang di slide sebelumnya saya sampaikan bahwa tingkatan kecintaan terhadap seorang muslim yang paling rendahnya adalah berlapang dada ya. Dan ini sangat luar biasa ya, para ulama mengatakan minimal yang harus kita miliki itu berlapang dada. Apalagi di zaman yang sekarang ini ya, terkadang kita sering terpicu karena berbeda pendapat gitu ya. Kalau tidak ada berlapang dada ini akan berujung pada rusaknya ukhuwah ya. Bukannya bersaudara malah terpisah, malah berantem ya, malah dan seterusnya gitu ya. Ya, banyaklah cerita mungkin ya, kalau sikap berlapang dada yang nggak ada, ya sulit ya kita untuk solid ya. Saya pernah dapat cerita dari seorang senior ya, mungkin sekitar 10-15 tahun di atas saya gitu. Ya berarti umurnya sekarang udah hampir 60 tahun ya. Beliau awal-awal medsos ini ada, WA dan lain-lain ini ada, mungkin baru berapa tahun belakangan ini ya. Artinya udah lulus SMA 25 tahun, 30 tahun yang lalu gitu. Jadi ketika grupnya ada, ketemu teman-teman SMA itu luar biasa ya. Suasana persaudaraan itu sangat kerasa gitu. Karena baru karena ketemu lagi gitu. Tapi begitu ya 1 bulan 2 bulan itu sangat akrab gitu, saling melepas rindu gitu ya. Ya, tapi beberapa saat kemudian, tidak lama kemudian ya, begitu ada sedikit isu tertentu ya, entah kalau di Indonesia mungkin pemilu atau pilpres atau apa gitu ya, atau terkait dengan keputusan tertentu, karena tidak ada berlapang dada ini, akhirnya mulai pecah itu, ya, mulai banyak yang keluar, mulai yang berantem segala macam gitu ya. Nah ini kembali lagi bahwa pentingnya berlapang dada ini ya, kita untuk berlapang dada, menerima situasi saudara-saudara kita ya. Dan inilah tingkatan yang paling rendah ya dari sikap saling mencintai sama muslim. Bahkan sebagian ustadz ataupun ulama ada juga yang memasukkan ini sebagai tingkatan ukhuwah yang paling rendah gitu ya. Nah, itu berlapang dada. Ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah maksud saya tadi tingkatan yang paling tinggi ya dari mencintai sama muslim adalah mementingkan orang lain dari diri sendiri ya. Atau dalam bahasa Arab itu isar ya. Ini mungkin kita sering mendengar ya kisah yang sangat masyhur, kisah Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf ya. Sa'ad bin Rabi' ini yang tinggal di Madinah, Abdurrahman bin Auf ini yang hijrah ya dari Makkah ke Madinah ya. Begitu mementingkannya, begitu isarnya Sa'id bin Rabi' ini, ketika Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah ya, bersama rombongan dari Rasulullah ya, hijrah ke Madinah. Dan ya itu tadi ya, karena hidayah Allah kepada orang beriman itu sudah muncul ya.
Said bin Rabi ini menawarkan apa saja yang dia miliki, kebunnya ditawarkan, bahkan istrinya yang paling dia cintai pun ditawarkan untuk diceraikan dan dinikahkan dan boleh dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf ya. Ini salah satu wujud bagaimana dia mementingkan saudaranya, yang mana Abdurrahman bin Auf ini meninggalkan Mekah ya, meninggalkan rumahnya segala macam di Mekah dan hijrah ke Madinah ya. Ya, sebagai ketahui, walaupun pada waktu itu Abdurrahman bin Auf bukan meminta kebunnya ataupun istrinya, tapi Abdurrahman bin Auf ketika itu meminta tunjukkan kepada beliau, kepada Abdurrahman bin Auf, pasar di mana lokasi pasar. Gitu. Tapi dari kisah ini kita bisa mengambil poin bagaimana Itsar itu telah diwujudkan, telah dicontohkan ya pada sahabat terdahulu ya. Kemudian juga dalam kisah perang Yarmuk ya, ketika selesai perang Yarmuk ini banyak para sahabat ketika itu yang terluka ya. Di antaranya ada 3 sahabat nih, Haris bin Hisham, Ikrimah, dan Suhail ya. Ketika melihat Ikrimah ya, kalau saya salah satu pertama udah sangat kecapean habis berperang dan terluka, kondisi yang sangat kritis juga gitu ya, dan kelihatannya membutuhkan air, dan ketika diantarkan air kepada Ikrimah ini, beliau mendengar ada sahabat lain ya, Suhail ya ketika itu, yang juga sepertinya sudah merintih ya, atau mungkin sepertinya sudah sangat membutuhkan juga air. Akhirnya Ikrimah ini belum jadi dia minum, dia mempersilahkan agar air itu diberikan kepada Suhail. Nah, subhanallah, ketika sampai di Suhail pun mendengar ada sahabat yang lain ya, Al-Haris bin Hisham ya. Beliau nggak mau mengurungkan niatnya untuk minum air itu ketika melihat ada sahabat lain yang membutuhkan. Akhirnya diantarkanlah air ini ke Haris bin Hisham ya. Dan ya qadarullah ya, ketika sampai di Haris bin Hisham dia mendengar yang lain, dia juga tidak mau, dan akhirnya air ini tidak jadi minum, dan ketika mereka ini sudah syahid di jalan Allah SWT ya. Ini mungkin kisah Itsar yang sangat masyhur yang kita dengar ya. Tentunya sesuai dengan definisi yang saya sampaikan di awal ya, tidak mungkin kondisi ukhuwah sampai seperti ini akan terwujud tanpa akidah yang kuat ya. Makanya tadi ada ulama yang berisikan bahwa ukhuwah itu adalah rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman ya. Kemudian tahapan berikutnya tadi ta'aruf, tafahum ya, saling memahami, kemudian ada ta'awun ya, saling tolong-menolong ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 2, Rasulullah berfirman, wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Muslim, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunil akhi. Dan Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selagi hamba itu sudi menolong saudaranya ya. Subhanallah ya, ketika kita menolong saudara kita, insya Allah Allah juga akan menolong kita. Allah akan mungkin memudahkan segala urusan kita. Gitu. Kemudian di hadis yang lain juga Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Ya. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah Azza memudahkan baginya dari kesulitan dunia dan akhiratnya. Ya, alhamdulillah ya, saya sangat mungkin hampir 5 tahun ya tinggal di Tsukuba, sangat merasakan ada sesuatu yang berbeda di Tsukuba ini ya. Paguyubannya kita sebagai warga Tsukuba ini, alhamdulillah ya, sangat kerasa di sini sikap tafahum, ta'aruf, tafahum, ta'awun ini sangat kerasa ya, saling ini sekali ya, saya merasakan sekali ini ketika nyampe di Tsukuba ya, dan yang saya rasakan itu agak berbeda ya dengan daerah-daerah seperti Tokyo gitu, karena mungkin ini lokasinya kita berdekatan juga mungkin ya, jadi
apa namanya, suasana ukhuwah ini alhamdulillah ya di Tsukuba sangat bisa dirasakan gitu ya. Ya. Nggak jarang mungkin nanti apa teman-teman juga akan apa namanya tahu melihat sendiri apa apa banyak event ya kita yang bisa apa namanya saling tolong menolong di situ ya, ketika ada yang pindah rumah dibantuin segala macam ya. Saya ingat dulu foto-foto di FKMIT itu juga apa teman-teman yang pindah dari apa Ichinoya pindah building atau apa gitu, itu sampai dibantu dengan gerobak, dipinjamin dari kampus segala macam, dibawain barang-barangnya gitu. Ya luar biasa ya. Ada yang apa namanya sakit diantarin ke rumah sakit, ada yang kesulitan butuh apa namanya bantuan apa bahasa Jepang berkomunikasi di rumah sakit, ada yang bantuin ya, luar biasa di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan ya ke depannya insya Allah ya. Kemudian tahapan yang terakhir ya dalam pembahasan kita pada siang ini ya, yaitu takaful ya, saling menanggung ya. Dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW juga pernah bersabda, perumpamaan orang yang beriman, perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta, kasih sayang, simpati mereka kepada sama itu bagaikan satu jasad ya. Jika salah satu anggota tubuhnya ada yang mengeluh, maka bagian yang lain juga mengikutinya dengan rasa tidak bisa tidur dan demam ya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad ya. Muslim meriwayatkan di nomor 2586 dan Ahmad juga meriwayatkannya dalam hadisnya. Sebagai contoh tentang bagaimana rasa cinta, kasih sayang ini sebagai satu jasad ini, kita mungkin juga pernah mendengar ya bagaimana kisah Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal ya. Ya, apa namanya? Imam Syafi'i, mereka mungkin pernah ketemu ya waktu di Mekah, tapi Imam Ahmad bin Hambal pindah ke Irak ya. Tapi setelah walaupun sudah pindah ke Irak, Imam Syafi'i masih sering ketemu dengan Imam bin Hambal ini ya, silaturahim ke situ. Ya, Afan, kan sering pernah ketemu lah, saya nggak tahu ya berapa kali ketemunya, tapi pernah dikisahkan juga ketika mengetahui Imam Ahmad bin Hambal ini sakit, Imam Syafi'i mengunjungi beliau, ya, mengunjungi Ahmad bin Imam Hambali ini ya, kalau kita kenal di Indonesia Imam Hambali ya. Beliau mengunjungi Imam Hambali, dan ketika pulang dari menjenguk itu, Imam Syafi'i pun sakit ya, ya luar biasa ya, kan dia tidak bisa begitu begitu merasakan apa yang dirasakan oleh Imam Hambal ini, beliau pun sampai sakit juga ya. Luar biasa diceritakan begitu. Kemudian berapa lama kemudian Imam Hambali sudah sembuh, beliau datang melihat Imam Syafi'i ya, dan sudah sembuh ya. Dan ketika itu pun juga apa namanya Imam Hambali ini menjadi lega dan akhirnya beliau juga sembuh ya. Luar biasa ya, ini contoh real ya bagaimana sampai taraf itu ya, apa namanya kedua imam ini bisa apa ya memperlihatkan ya bahwa salah satu anggota tubuh sakit itu, salah satu anggota tubuh ya Pak, jika ada salah teman yang sakit itu ibarat salah satu anggota tubuhnya juga sakit gitu ya. Ya, kemudian dalam hadis yang lain ya, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan yang sebagiannya mengokohkan sebagian yang lainnya. Rasulullah ketika menceritakan ini, beliau sambil menjalin antara jari jemarinya ya. Ya, mungkin untuk waktu yang terbatas ya, sudah mungkin hampir 30 menit lebih ya. Saya cukupkan sampai di sini untuk tausiah pada apa namanya pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan diri saya pribadi dan juga kita semua ya untuk terus ya berupaya mewujudkan ukhuwah ini di antara kita di sini sama Muslim, dan mungkin yang tadi sebagaimana Mas Vito sampaikan di awal, terutama bagi kita yang ada di Perantauan yang khususnya khusus di Tsukuba ini ya. Ya semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi apa namanya kita bisa mengingat lagi, merefresh lagi ya, dan mudah-mudahan ya dari kebetulan juga pada hari ini kita kedatangan beberapa warga baru, member baru, kita bisa manfaatkan momen kita pada hari ini yang insya Allah juga sudah diagendakan oleh panitia untuk melakukan tadi tahapan yang pertama ya dari ukhuwah ini, yaitu bertaaruf ya, saling mengenal ya, dan mudah-mudahan kita bisa saling memahami setelah itu ya,
sehingga kita bisa memahami ya setiap kondisi member kita, warga kita, atau saudara-saudara kita seiman yang ada di Tsukuba ini. Dan insya Allah itu akan sangat membantu kita ya dalam berinteraksi nanti ke depannya. Semoga kita bisa langgeng ya, karena sudah bisa saling memahami ya. Kita diharapkan tidak gampang untuk sensitif, tersinggung, ataupun apalagi ya bercekcok gitu, ataupun tidak bisa berlapang dada ya dengan kondisi teman-teman kita gitu. Ya kita berharap dan saya berharap ya, terutama juga diri saya pribadi dengan momen hari ini dan kesempatan untuk tausiah hari ini, saya juga mengingatkan diri saya pribadi agar kita bisa merefresh lagi itu dan berusaha semaksimal mungkin ya untuk mewujudkannya minimal dalam komunitas kita ya sebagai warga Tsukuba insyaallah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah rabbil alamin, kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah saya sampaikan semata-mata itu karena kelemahan dari saya pribadi dan untuk itu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Vito dan Mas Zulfa ya. Hai. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Joni yang sudah memberikan tausiah tentang pentingnya ukhuwah. Sebelum kita berlanjut, mungkin ada yang ingin bertanya dulu mungkin. Kita memasuki sesi question and answer sekarang, sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya atau memulai diskusi mengenai sesuatu, dipersilahkan. Bisa raise hand, bisa tulis pertanyaan di chat. Ingin menambahkan juga nggak apa-apa Mas Zulfa. Wah, ingin menambahkan. Karena saya bukan Ustadz juga. Nah, ada teman-teman di sini mungkin yang ingin menambahkan, pada silakan. Pak Joni boleh di stop sharing dulu nggak Pak? Stop sharing. Screen-nya masih screen-nya Pak Joni. Oh, saya bisa stop. Oke. Siap. Adakah bisa raise hand, bisa tulis pertanyaan di chat, atau langsung on voice juga boleh kalau mau. Gitu. Adakah? Saya hitung sampai 5 hitungan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sepertinya belum ada yang ingin bertanya. Kalau gitu, saya coba nanya dulu kalau gitu. Ini Pak Joni, kalau di ini ya, istilahnya kan tadi video saya kenapa tidak bisa di spotlight ya? Oke, nggak masalah. Jadi kalau di tempat kerja kan saya kebanyakan mungkin berinteraksinya sebenarnya sama yang non Muslim sebenarnya. Jadi teman-teman saya itu kebanyakan yang Japanese ada, yang dari Cina juga ada gitu. Nah, sebenarnya kalau misal kita ngomongin masalah pertemanan dengan non Muslim itu kan sebenarnya berbeda dengan ukhuwah kan, karena ukhuwah itu basisnya adalah basis akidah gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya saya tuh kadang ngerasa gimana ya Pak, mereka tuh orang itu baik gitu kan, mereka baik gitu. Kadang kita juga merasa kasihan gitu, menurutku coba saja kamu Muslim gitu, nanti kamu bisa masuk surga. Gitu. Saya mungkin sempat punya pikiran kayak gitu gitu. Nah, sebenarnya kalau misal kita mendoakan orang non Muslim itu bagaimana Pak Doni? Apakah kita boleh mendoakan seorang non Muslim atau bagaimana? Ya. Mungkin kalau menurut saya ya mungkin perlu dicek juga, nanti kita perlu tanya kepada ustadz yang khusus ya mungkin ya terkait ini, karena saya juga bukan bidang syar'i ya. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, selama itu untuk kemaslahatan bersama, menurut saya itu tidak ada masalah ya. Kita doakan seorang berbuat baik agar bisa berbuat adil kepada kita semua juga bagus kan sebenarnya. Ya, mungkin itu menurut saya Mas. Nah, jadi apalagi kita di sini ya gitu ya, kalau kita berdoa agar agar
di sekitar kita ini bisa tetap terjaga keamanannya gitu ya. Ya ini kan kita mendoakan orang sekeliling kita juga, kita tidak apa ya, tidak mengganggu buat aktivitas kita gitu. Ini kan juga termasuk di situ ya. Menurut saya sih ya itu Mas, selama itu untuk kemaslahatan kita bersama, menurut saya tidak masalah gitu ya. Siap. Mungkin ada yang ingin menambahkan, ya silakan. Nah, ini mumpung ada Mas Rifki sama Pak Redo ya, mungkin saya ingin minta pendapatnya sekalian gitu. Mungkin Ya, Mas Rifki silakan. atau Pak Redo bisa ini nggak, lagi bisa on mic nggak? Mungkin saya minta pendapatnya sekalian gitu. Pak Redo, mungkin Pak Redo sedang tidak bisa on mic kah? Oh, sepertinya sedang tidak bisa on mic ya Pak Redo. Atau Mas Rifki, mungkin Mas Rifki. Mas Rifki lagi bisa on mic nggak Mas Rifki? Oh iya, assalamualaikum. Maaf tadi saya lagi sama anak-anak. Oke. Tadi. Jadi Mas Rifki, mengenai mendoakan non Muslim itu gimana Mas Rifki? Jadi sebenarnya itu apakah kita kan kalau di sini kebanyakan mungkin interaksinya sama non Muslim kan? Nah, cuman kadang tuh kita merasa kasihan gitu. Mereka tuh udah baik banget gitu sama kita, udah bantuin macam-macam, bantuin kita lab, bantuin DKK gitu. Cuman kasihan banget nih orang nggak Muslim gitu. Nah, kita tuh boleh nggak sih mendoakan mereka itu? Oh, ya ini pendapat saya saja barangkali ya. Yang saya tahu sih mungkin kita juga sudah tahu ya kisahnya paman Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya yang tidak bisa meluk Islam. Rasulullah pernah mendoakan ya. Nah, tapi kan diingatkan oleh Allah bahwasanya tidak mungkin gitu. Ya, maka akhirnya di dalam hadis kalau saya tidak salah dikatakan ya siksa yang akan diperolehnya adalah siksa teringan di neraka. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, jadi yang saya tahu itu rasanya kita tidak boleh mendoakan orang non-Muslim kebaikan-kebaikan. Yang boleh itu kecuali adalah kebaikan agar dia masuk kepada Islam, mendapat petunjuk. Makanya rasanya kalau ketika kita dilarang membaca salam kepada non-Muslim, tapi kalau saya tidak salah ada boleh kita baca salam. Assalamu ala manit taba'al huda. Kita doakan mereka supaya mendapat petunjuk. Karena memang betul di sekitar kita pasti banyak sekali kebaikan-kebaikan orang yang rasanya mungkin lebih baik dari mungkin orang Muslim yang kita kenal. Barangkali seperti itu ya. Wah, kenapa ya? Sayang sekali dia tidak masuk. Maka doa terbaik yang bisa kita lakukan, satu-satu doa itu adalah doa agar dia mendapat petunjuk. Karena sampai nanti akhir hayatnya mungkin saja, mungkin melalui doa kita itulah dia akan mendapatkan petunjuk. Itu saja sih yang saya tahu. Kalau mendoakan yang lain maksudnya apa? Sebenarnya memang pertanyaannya saya khawatir salah menjawab. Kalau kita misalnya berharap kebaikan untuk orang, semoga ketika kita dengan teman gitu, saya juga sering itu hati-hati di jalan. Nah, saya harap kamu berhasil nanti ya gitu. Hanya personal. Memang kita memang menginginkan kebaikan, tapi ya tidak, memang makanya di situ agak ini. Maka yang terbaik adalah bagi saya pribadi sih ketika banyak sekali teman-teman non Muslim yang baik di hati kecil itu, di samping mengatakan itu ya hati-hati di jalan, atau nanti dia mau pindah kerja, meninggalkan Jepang kemana, kita harapkan dia selamat ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Di hati terkecil kita sebenarnya itu adalah bersumber dari doa semoga dia mendapat petunjuk. Itu saja. Sehingga ya Allah alam itu tercapai atau tidak, Allah yang tahu nantinya. Karena ya memang rasa saya sih di dalam ini ulama mengatakan demikian gitu. Yang berhak kita doakan untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat itu yang lebih berhak tentu adalah saudara kita yang Muslim. Karena semua Muslim ketika dia mati nanti pasti dia akan masuk surga. Itu dijamin karena keislamannya. Walaupun tentu ketika dia ada dosa, dia pasti bisa masuk neraka dahulu, menghapuskan dosa dan segala macam. Tapi pasti akan masuk surga. Tapi orang yang meninggal ketika tidak ada keyakinan tidak Islam, non-Muslim meninggalnya tanpa meyakini Allah,
maka apapun nanti di akhirat dia tidak akan masuk kepada surga. Itu. Jadi apakah Allah tidak adil? Nih mohon maaf ya agak panjang. Khawatir nanti dianggap ada yang tidak paham. Tidak. Tapi Allah sudah di dalam hadis dijelaskan. Sebelum meninggalnya itu semua kebaikan-kebaikannya dunia itu Allah juga sudah balas di dunia sebelum dia meninggal. Sehingga tidak ada lagi ketidakadilan sehingga di akhirat nanti dia berbuat kebaikan sebanyak apapun, semuanya Allah pasti akan balas dahulu dunia untuk orang-orang. Itu sudah ada penjelasannya kalau saya tidak salah di hadis seperti itu. Ya barangkali itu. Mohon maaf tadi saya tidak mendengar, cuman karena nama saya dipanggil tadi kembali ke sini. Siap. Rasanya tadi mungkin juga sudah dijelaskan oleh Pak Jani. Dan mungkin ada Ustadz Ridho dan Ustadz Reza di sini. Allahu a'lam bishawab. Ya mungkin tadi yang disampaikan Mas Rizky ini ya, kita memohon doa untuk memohon keampunan buat mereka, itu mungkin yang nggak bisa ya. Tadi yang udah contohkan paman Rasulullah mendoakan, itu juga nggak bisa seperti itu gitu ya. Baik. Ini cukup jelas ya tadi. Ada tambahan dari Mas Rifki. Oh ini ada Ustadz Reza di sini. Saya nggak lihat. Adakah? Saya nggak lihat. Oh oke, sambil ini mungkin ada yang mau nanya lagi mungkin. Tadi itu satu pertanyaan dari saya. Mungkin ada, kalau Anda ingin bertanya boleh tulis di chat atau boleh juga langsung on mic atau raise hand. Silakan. Kita tunggu dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Wow, ini pada diam-diaman aja nih. Ini sepertinya memang perlu ta'aruf nih Pak. Jadi Mas Vito mungkin, gimana Mas Vito? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Saya sudah jelas. Oke. Ya, gini. Oh, jadi pengen nanya atau enggak Mas Vito? Kenapa? Jadi pengen nanya atau enggak? Oh enggak, saya tidak. Oke, kalau emang nggak ada yang ditanya, mungkin langsung aja closing statement aja kali Pak. Closing statement aja, habis itu kita masuk ke sesi selanjutnya seperti itu. Mungkin silakan Pak Joni untuk memberikan sedikit penutup gitu. Mic-nya Pak, mic-nya belum di on. Ya. Baik ya, mungkin sebagai penutup ya dari saya yang mengingatkan saya juga lagi ya, kuncinya poinnya adalah kita sebagai minoritas di sini, kita tentunya sangat merindukan ya suasana yang kondusif, suasana yang bisa kita bisa menjalin ukhuwah ya antara sama kita Muslim ya di Tsukuba ini ya. Ya mudah-mudahan dengan tadi sedikit ya bahan pengingat dari saya ya, agar kita bisa saling berta'aruf, saling memahami, saling tolong menolong ya, saling membela, dan kita bisa mewujudkan minimal ya tingkatan kecintaan terhadap sama kita yang paling minimum itu dengan selamatus sadar, berlapang dada. Kita bisa menahan ketika ada sesuatu yang tidak kita senangi mungkin atau berbeda pendapat dengan kita ataupun tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Selama pergaulan kita yang ke depannya gitu ya. Kita berharap disitulah kita bisa berlapang dada di sana gitu. Sehingga ukhuwah kita tetap terjaga, kita tetap solid, kita siap saling bisa membantu, tolong menolong di antara sama kita ya. Ya tentunya kalau kita bisa sampai tingkatan yang lebih baik, tentunya akan lebih baik ya. Tapi minimal ya itu kita bisa untuk tingkatan yang paling rendah ya. Selamatus sadar, berlapang dada terhadap kondisi segala macam latar belakang, segala macam background pemikiran ya yang kita temui ya dalam khususnya kita di Tsukuba ini sama Muslim di sini, agar kita ya itu tadi jangan sampai ya kita karena tidak adanya lapang dada ini kita saling
bergesekan gitu, sering bergesekan, saling mungkin nanti sensitif gitu ya, ataupun bahkan lebih jauh dari itu ya, bisa jadi terjadi seperti itu gitu. Ya mungkin saya mengingatkan pada diri sendiri, ya minimal kita harus salamatu sadar ya, dan mudah-mudahan kita bisa lebih baik daripada itu, bisa saling tolong menolong, saling membela, saling membantu ya, saling memahami insyaallah. Dan ini tentunya untuk kebaikan kita bersama juga selama kita tinggal di Tsukuba ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Silakan ya, jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf kalau misalkan penjelasan saya masih belum terlalu lengkap ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Joni atas materinya dan closing statement-nya. Saya izin untuk menerima spotlight ya, dari Pak Joni. Baik. Ya. Oke Mas Vito, sekarang kita sudah materi udah, terus saya jawab udah. Sekarang kita ngapain Mas Vito nih? Kita lanjut ke ini ya, sesi perkenalan ya. Kan barangkali momentumnya pas gitu. Banyak warga baru yang insya Allah akan masuk Tsukuba gitu di semester fall ini gitu. Nah tapi ini teknisnya bagaimana? Apakah kita membagi gitu ya, 2 room atau bagaimana? Sepertinya satu room tidak terlalu masalah sih. Berarti ini saja? Sepertinya demikian. Bagaimana? Kalau dari saya sih berniat untuk di sini saja. Oh. Apakah ada yang bermasalah dengan hal tersebut? Bagi yang mungkin menyarankan untuk dipisah, bisa bersuara sekarang. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sepertinya di sini aja nggak apa-apa kayaknya. Sebenarnya di sini aja nggak apa. Jadi kalau yang ahwat, kalau mungkin, ada yang nggak mau buka kameranya mungkin nggak apa-apa. Saya setuju dengan hal tersebut. Oke, kalau begitu. Berarti bagaimana nih Mas? Nah mungkin dari siapa dulu? Kita kasih formatnya dulu. Formatnya apa nih, format kenalannya nih Mas? Berarti nama, asal daerah ya di Indonesia, kemudian rencana studi ya, rencana studi di Tsukuba. Aktivitas kali ya, soalnya ada yang nggak studi. Aktivitas mungkin ya, bentar. Aktivitas di Tsukuba. Terus? Apalagi 3 ya, sebentar. Itu. Nama, asal di Indo, aktivitas di Tsukuba. Iya. Siap. Mungkin ya, karena waktunya juga terbatas ya. Dari MC dulu kali Mas, dari MC dulu. Oh ya. Kenalan dulu. Boleh. Mas Zubar dulu barangkali. Oh saya dulu, oke. Boleh. Ini sebagai contoh ya, saya sebagai contoh. Jadi perkenalkan semuanya. Nama saya Zulfa Kautsar, biasa dipanggil Zulfa. Di Tsukuba sekarang sedang studi master di tingkat kedua, dan asalnya itu kalau di Indonesia ada di Semarang. Oh ya, mungkin tambah di ini ya, alamat di Tsukuba. Di Tsukuba itu saya di Sengen. Sengen itu di Senta, masih ke selatan lagi kayak gitu. Itu dari saya. Bisa lanjut ke Mas Vito? Ya. Nama saya Muhammad Vito Brata, saya dari Tangerang Selatan, Indonesia. Aktivitas di Tsukuba saya itu sebagai pelajar ya, S1. Sebenarnya tahun keempat ya, kemarin itu di labnya Pak Adachi Sensei kemarin. Ya sekarang tinggal nyelesain kelas aja sih. Insya Allah semester tahun depan bakal selesai. Terus alamat di Tsukuba itu di Ichinoya. Di Ichinoya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita bisa masuk langsung ke pendatang baru kali Mas. Ya, pendatang baru aja. Jadi banyak ada beberapa orang ya. Mungkin saya mulai dari yang putra dulu mungkin. Ada Mas Takdir, ada Mas Takdir? Tidak ada Mas Takdir ya? Mas Takdir. Mas Alba kalau gitu, Mas Alba. Ada Mas Alba? Mas Alba. Ya. Oh. Ya. Oh, ada nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya izin menambahkan spot. Oh, ini dia. Oh, izin ini ya, off kamera. Oh, oke, tidak masalah. Oke, kalau begitu silahkan Mas Alba boleh kenalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat
FKMIT atas kesempatannya dan maaf tadi agak telat gabung karena ini si kecil lagi agak capek kayak gitu. Jadi kenalin nama saya, nama lengkapnya Medina Uli Albasamala. Insya Allah saya S3 di Scuba di Fakultas Life and Science. Terutama saya ini senseinya Miyamoto Sensei dari Naro, tapi kebetulan kolaborasinya sama Adachi Sensei. Jadi mungkin nanti saya lebih sering ketemu sama Mas Vito ya di lab Adachi Sensei gitu. Dan kebetulan nanti saya juga berangkat sama istri Iva ya, mungkin udah kenal teman-teman yang lain karena dia kebetulan S2-nya di sana juga. Nanti dia balik S3 di TLSI gitu. Insya Allah juga nanti bareng sama anak kecil bertiga gitu. Mungkin gitu aja Mas. Oh, sekarang posisi masih di Indo Mas Alba? Mas, posisi masih di Indonesia. Insya Allah berangkat kalau paling telat Desember sih Mas. Oke. Indonesia di mana Mas kalau boleh tahu Mas? Kenapa? Indonesia di mana Indonesia? Ini posisinya lagi di Brebes di rumah saya di Brebes ya. Siap, salam kenal Mas Alba ya. Mas. Ditunggu nanti kalau udah sampai di sini. Oke, terima kasih. Setelah Mas Alba ada Mas Reksi. Mas Reksi mungkin ada nggak? Boleh dibantu scrolling mungkin kita. Mas Reksi. Reksi. Ya. Sorry. Maaf, saya belum lihat listnya. Sepertinya belum hadir juga. Lewat dulu mungkin. Mas Rizal ada Mas Rizal? Mas Rizal? Wah, tidak ada juga nih Mas Rizal. Oh iya. Mas Fadzri, tadi sempat ada sih Mas Fadzri, tapi masih ada nggak? Ya. Oh, masih ada. Lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih lagi. Tadi kan masih sepi gitu. Iya, silakan. Mas Fadzri mungkin boleh on mic. Mas Fadzri. Oh, sepertinya lagi sibuk ya. Tidak bisa on cam dan on mic sepertinya. Kalau gitu Mas Koko ada Mas Koko? Ada. Oh ya, boleh on cam on mic Mas? Ya, saya izin menambahkan ke spotlight ya. Oh iya, ini baru ngadirin kondangan Teh Nurul, alumni Scuba juga kalau nggak salah. Hari ini nikahan, jadi sambil bawa bayi. Semuanya terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Koko Iwan Agus Kurniawan. Panggil aja Koko gitu ya. Terus sekarang masih di Indonesia. Saya asal Bandung. Terus rencananya studi di Agricultural Science PhD S3 di labnya Noguchi Sensei. Oke, gitu aja Mas. Termohon mudah-mudahan bisa ketemu segera. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wah, ini Mas Koko nih, mantap nih Mas Koko. Lagi menggendong. Saya izin untuk remove lagi sekarang ya. Oke. Kita kembali lagi ke Mas Fadzri lagi. Tadi katanya udah bisa on cam on mic. Ya. Boleh kenal lagi Mas Fadzri? Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fajri Ramadan. Saat ini posisi masih di Indonesia. Di Tsukuba, saya akan menempuh pendidikan S2 di program in Economic and Public Policy di Universitas Tsukuba. Kemudian kemungkinan tinggal di Ichinoya, itu di dorm di Ichinoya. Asal di Indonesia itu saya sebenarnya di Jakarta, di Pengadegan, cuman sekarang domisilinya lagi di Ciledug, di Kota Tangerang, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu, teman-teman semua. Siap, terima kasih Mas Fadzri. Ditunggu nih. Ya, Mas. Sama. Ditunggu nanti kalau udah sampai di sini Mas Fadzri. Ya, ketemu. Ya. Iya. Siap. Oke, sepertinya itu semua yang putra ya, data yang baru.
Oke, kemudian mungkin kita sekarang bisa beralih yang ke Putri mungkin ya, Mas. Gitu. Di sini yang Ya, pertama ada Mbak Rina Trismi atau Bu Rina Trismi, adakah yang bersangkutan? Oke. Oh, saya belum. ada Mas Fauzan katanya, ada Mas Fauzan, terus skip sepertinya. Adakah? Waktu saya searching namanya, tidak ada Mas Fauzan, ada Mas Fauzan? Tidak ada kan? Atau ada? Sepertinya tidak ada. Waktu saya searching namanya tidak ada. Kita lanjutin ke yang Putri ya. Kita lanjutin yang Putri. Sip. Kita lanjutin yang Putri. Mbak Samarasani. Mungkin ada Mbak Samarasani? Tidak ada juga. Lanjut ke Mbak Lisfatul Fatina. Mbak Lisfatul Fatina. Oke. Ya. Oh iya, maaf Zulfa, tadi Mbak Sani izin keluar kan sama suaminya. Oh, I see. Oh, yang tadi itu. Oke. Ya. Siap. Mungkin sekarang ke Mbak Lisfatul Fatina ya, mau ada orangnya nih. Boleh Mbak, kenalan dulu Mbak. Ya, izin off kamera ya. Ya, silakan, nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam kenal, saya Lisfa dari Jakarta, domisili di Jakarta. Insya Allah nanti akan lanjut S2 di Tsukuba, tapi saat ini statusnya masih sebagai research student di Comprehensive Human Science di major Disability Science. Itu aja dari saya. Salam kenal. Yoroshiku onegaishimasu. Siap. Terima kasih Mbak Lisfa. Tadi asalnya dari mana Mbak, Indonesia? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya. Terima kasih. Oh ya, tadi BTW ini ada yang keskip ya buat saya. Ada Mas Bangun tadi, lupa dipanggil lagi ya Mas Bangun. Boleh on lagi Mas Bangun mungkin kalau lagi bisa. Siap Mas Bangun, saya izin menambahkan ke spotlight. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan hari ini buat teman-teman semuanya. Salam kenal. Nama saya Bangun Satrio. Saya doctoral student dari Universitas Hiroshima. Jadi sekarang saya menjadi warga Tsukuba sementara ini selama 3 bulan. Dimulai dari bulan September kemarin. Insya Allah kalau lancar sampai akhir bulan November. Sekarang saya tinggal bersama keluarga di Ninomiya. Terima kasih. Siap. Wah, ini di Ninomiya House nih rame nih kayaknya. Ada Mas Rifki juga gitu ya. Ini harusnya banyak orang Indonesia yang di Ninomiya House. Nggak tahu banyak, nggak tahu ada ya. Tapi yang jelas ada. Tidak sendiri harusnya. Salam kenal Mas Bangun ya. Ya, salam kenal semuanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ke yang Putri ada Mbak Citra Innocensia. Adakah Mbak Citra? Tidak ada. Kita lanjut ke Mbak Helena Angelita. Tidak ada. Ke Mbak Nuning Anugrah Putri Namari. Sepertinya ada. Mbak Nuning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya izin masukkan ke spotlight mumpung on cam. Oh ya, boleh. Salam kenal, nama saya Nuning Anugrah Putri Namari. Saya asalnya dari Cimahi. Terus nanti di Tsukuba S3 di Material Innovation jurusannya. Dan sebenarnya udah mulai April itu, udah mulai tapi karena belum bisa ke sana, jadi masih meeting online aja sama sensei seminggu 3 kali. Gitu. Salam kenal semuanya. Mbak Nuning di MI senseinya siapa, Mbak? Nakamura sensei. Oh, Nakamura sensei. Ya. Kayaknya waktu itu saya sempat ketemu Mbak
Nuning juga di Saksem kalau nggak salah ya. Oh iya, pernah waktu itu presentasi ya, Zulfa ya? Enggak, saya nonton aja gitu. Oh. Saksem saya nggak ikut sih waktu itu. Saya pernah tahunya waktu pas ada apa ya, awal-awal gitu ada presentasi murid baru kalau nggak salah. Ada. Oke. Ya pokoknya saya tuh kayak familiar gitu, waktu itu ada, saya juga sempet nonton seminarnya MI kan waktu itu, terus ada diundang, katanya ada student dari Indo gitu, kalau nggak salah Faruknya ada Mbak Nuning waktu itu kan gitu ya. Salam kenal Mbak Nuning. Salam kenal. Sekarang masih di Indo atau udah di Jepang? Masih di Indonesia, masih menunggu kabar visa. Siap, nanti ditunggu lah kalau udah di Jepang ya. Iya. Ya, saya beralih ke yang lain ya Mbak Nuning ya. Iya. Siap. Kemudian sekarang ada Mbak Esti Oktanasari atau Mbak Esti, adakah Mbak Esti? Oktanasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan Mbak Esti? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua teman-teman. Nama saya Esti, asal dari Riau. Saat ini mengajar di Universitas Riau. Kalau kenal mungkin ya sama senior saya di sini ada Kak Putri. Ya. Insya Allah nanti lanjut S3 di Agricultural Science di bawah supervisornya Prof. Nakagawa Sensei. Posisi di Jepang atau di Mbak? Masih di Riau, ya. Masih di Riau. Oke, I see. Wah, ini kayak rame ya, agricultural ya kayaknya. Banyak banget gitu. Dari S1, S2, S3 kayak ada semua gitu. Ya. Semoga ini ya, nanti ditunggu aja Mbak. Ditunggu kalau ada kabar-kabar ke sini, kabar-kabar aja gitu. Mungkin ke teman-teman Siput. Gitu. Siapa tahu ada yang bisa dibantu. Kayak gitu. Salam kenal Mbak. Salam kenal semuanya. Oke, kita bisa beralih ke Mbak Syarifatul Mufidah. Adakah Mbak Iva nih? Syarifatul Mufidah, ada orangnya kayaknya. Mbak Iva. Tadi yang saya kenal itu istri saya. Oh, I see. Oke. Ya. Okay. Kalau gitu kita ini ya, kita skip dulu kayak gitu. Ini ada tambahan. Mbak Tiastiti Suraya, adakah? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman dan kakak semua. Perkenalkan, nama saya Tiastiti Suraya, biasa dipanggil Tias atau Raya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan master di Tsukuba Life Science Innovation dan akan bergabung di lab-nya Kikuchi Sensei di NIMS. Tetapi saat ini sedang posisinya masih di Indonesia karena belum bisa masuk ke Jepang. Jadi mohon doanya semoga segera bisa menyusul ke Tsukuba. Nanti di Tsukuba akan tinggal di dorm Oikoshi insya Allah. Terima kasih. Sekarang berarti masih di Indo ya Mbak? Ya, saya masih di Indo, masih di rumah, jadi masih Indonya di Jogja. di mana Indonya? Di Yogyakarta. Jogja, oh sama Jawa. Iya. Ya, siap. Makasih Mbak. Nanti kabar-kabar aja kalau bisa nanti ke sini kayak gitu. Nah ini sekarang tadi orang-orang yang anggota baru ini udah dipanggilin semua nih Mas Vito. Mungkin sekarang Mas Vito boleh menggait gantian nih yang udah di sini, orang lamanya di sini mungkin ya. Oh iya. Jadi gimana ya? Enaknya dari list aja ya kali ya? Mungkin tunjuk satu, habis itu disuruh lempar bola gitu aja Mas. Jadi habis dia kenalan. Oh begitu ya. Nah. Berarti mungkin ya dari Ustadz Joni dulu ya. Ustadz Joni apakah masih hadir? Boleh. Dari saya ya, Mas ya? Ya, boleh. Baik. Apa dulu? Ya. Nama lengkap Joni Herwan, asli dari Bukit Tinggi ya. Satu SMA dengan Mas Rifki. Ya, tadi yang menambahkan. Mas, sama Ketua Rohis ternyata SMA-nya. Tapi saya nggak pernah ketemu. Beda 10 tahun, hampir 10 tahun. Ya, kemudian sekarang
sudah berkeluarga ya, 5 orang anak. Anak yang pertama udah mau kuliah tahun depan, insya Allah. Kemudian yang kecil masih 3 tahun ya, 3 tahun, 4 tahun tahun depan. Tinggalnya di Ninomia ya, Ninomia persis depan Doho Koeng ya. Kalau dari Ninomia House nggak terlalu jauh, dekat. Sehari-hari researcher di EAST ya, bidang manufacturing ya. Sebenarnya default saya EAST yang di Odaiba. Nah, cuma karena pandemi ini lebih banyak di sini ya, karena di sini concurrent juga dulunya ada lab juga di sini gitu. Dan sekarang masih ada lab di sini, jadi bisa walaupun default di sana bisa apply kerja di sini ya. Mungkin gitu. Jadi makanya kita masih tinggal di Tsukuba, nggak pindah ke situ. Itu mungkin udah ya Mas ya, barangkali ya. Hai. Jazakumullah khairan katsiran. Iya, sebelum kita lanjutkan ke yang lain, tadi mohon maaf ada yang belum tersebut ya, sepertinya Mbak Indriati Ramadhani ya, bisa silakan. On mic aja ya. Iya silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Indriati Ramadhani, bisa dipanggil Indri. Asal saya di Indonesia, di Bogor. Nanti insya Allah di Tsukuba mengambil PhD, sama kayak tadi Mas Koko, Mas Alba, sama Mbak Esti ya, di Agricultural Science. Insya Allah nanti di Tsukuba mungkin di Global Village ya, dome-nya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dri. Baik, bisa kita lanjut ya ke penghuni lama yang lain. Mungkin bisa kita lanjut ke Pak Rifki mungkin ya. Pak Rifki, barangkali bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Vito dan Mas Zulfa. Nama saya Rifki. Saya di sini dengan keluarga, istri saya Bunga. Tadi disampaikan Pak Joni, jadi saya juniornya Pak Joni. Kampung halaman saya itu Bukit Tinggi. Jadi SMA saya sama dengan Pak Joni, tapi ya 10 tahun ya sudah Pak Joni. Saya mahasiswa S3 di ITB di Bandung, jurusan Teknik Fisika. Alhamdulillah dapat kesempatan melakukan research di sini. Aslinya setahun sih di NIMS, tapi karena ada pandemi dan ya alhamdulillah akhirnya diperpanjang, insya Allah paling tidak sampai Maret tahun depan masih di sini. Saya tinggal di Ninomia, dekat dengan Ninomia Koen kalau dari sini, tepatnya di Ninomia House, sama dengan Pak Bagus tadi. Jadi sama di Ninomia House. Alhamdulillah saya sudah punya 2 orang putri, 5 tahun dan 3 tahun. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rifki. Kemudian bisa lanjut ke dilanjut sebentar, saya lihat listnya dulu. Yang ikhwan itu Pak Ustadz Reza ya? Ustadz Reza barangkali bisa kenalan. Pak Reza. Ya, nggak bisa ya. Maaf. Ya. Ustadz Rezanya lagi istirahat dulu. Oke, ya. Ya, maaf Oke. ya. Berarti selanjutnya berarti selanjutnya ikhwan, yang akhwat ya. Yang akhwat itu mungkin dari Mbak Evi dulu ya kalau akhwat ya. Bisa. Mbak Evi bisa
Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi, asal dari Indonesia, dari Wonosobo, Jawa Tengah. Di sini saya sedang mencari pekerjaan. Jadi kemarin kontraknya sudah habis dan sedang cari pekerjaan. Sempat S3 dan postdoc di NIMS. Gitu. Apalagi ya? Udah kan ya? Di Tsukuba tinggal di mana? Oh, benar. Tinggal di di dekat Ninomiya House. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Evi. Oke, selanjut. Oh ya, BTW ini Mbak Evi ini ya, teman-teman ya. Mungkin bagi yang putri, Mbak Evi itu ketua apa, Mbak? Ketua SIPUT. Ya, jadi mungkin bagi yang putri mungkin bakal banyak berinteraksi gitu ya. Kalau misal ada butuh apa-apa terkait SIPUT DKK mungkin banyak berhubungan nanti banyak sama Mbak Evi mungkin kayak gitu. Iya, mangga boleh japri nanti kalau ada apa yang dibutuhkan. Resiko ini kasih Mas. Terima kasih Mbak Evi. Selanjutnya bisa ke Mbak Rani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, nama saya Nurani Istiqomah, dipanggilnya Rani, tinggal di Oikoshi, di Tsukubanya, terus di Tsukuba udah dari 2018 ya. Setelah tadinya master di medical science, terus lanjut PhD dari 2020 sampai 2024 insya Allah. Tuh, labnya metabolism and endocrinology. Gitu aja paling Mas Vito. Kasih. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Meda, barangkali bisa. Oh, Mbak Meda lagi. Mbak Meda? Oh, sedang aktifnya. Kemudian berarti lanjut ke Mbak Ayu Kiraina. Presti, Mbak Cika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Kiraina, tapi biasa dipanggil Cika. Salam kenal. Saya master student di TLSI. Mungkin sama kayak Mbak Tias Titi Suraya sama Mbak Iva ya. Selamat datang. Insya Allah nanti saya studi sampai Maret 2022. Ya, tinggal sekarang di dormitorinya AIS. Ya, yoroshiku onegaishimasu. Terima kasih Mbak. Mbak Cika ini kalau di FKM itu jadi apa, Mbak? Jadi apa ya? Maksud pengurus juga kan ya, Mbak? Kenapa? Mbak Cika pengurus juga kan? Pengurus FKM itu juga kan? Ya, saya anak buahnya Mbak Rani di media. Oke. Terima kasih Mbak Cika. Terus bisa kita lanjut ke Mbak Kiki ya. Saya lihat. Mbak Kiki. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya kedengaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Indrawati Oktaviani, biasa dipanggil Kiki. Saat ini masih research student, insya Allah tahun depan master Industrial Science. Ini tinggalnya di Oikoshi. Ya, salam kenal semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kiki. Baik, selanjutnya Mbak Nailil Husna. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua panggil di sini master student di medical science sama kayak Mbak Rani. Cuma Mbak Rani PhD, saya S2. Asalnya dari Demak, Jawa Tengah.
Di sini tinggal di di Oikoshi Dormitory. Insya Allah selesai master Maret 2022 Mbak Cika. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, terima kasih Mbak Nega. Kemudian Mbak Anissa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di programnya di TLSI, Tsukuba Life Science Innovation, sama seperti Mbak Cika, Mbak Suraya, Mbak Iva. Dan saat ini sedang tahun kedua S3, mohon doanya. Insya Allah lulus di September 2022. Dan suami dan 1 orang anak di Kengen Jutaku di daerah Sakura. Yoroshiku onegaishimasu. Terima kasih Mbak Reza. Mbak Anissa. Bisa kita lanjutkan selanjutnya ke Mbak Sri ya, Mbak Sri. Bisa. Apakah bisa aktifkan kamera Mbak Sri? Ya, apa kamera? Ya. Mic maksud saya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang akan bergabung ke Tsukuba. Saya Sri, saya ibu rumah tangga aja. Saya tinggalnya di Tsukuba. Indonesianya saya dulu di Bandung. Dan saya di sini menemani suami yang sedang postdoc di Tsukuba University. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Iman, Oh, I see. Ya, jadi istrinya Pak Iman. Selanjutnya, Pak Surya bisa Pak. Selanjutnya mungkin Pak Surya dulu. Dan habis itu Mbak Putri boleh. Pak Surya dan Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Suryanto. Aktivitas di Tsukuba teman ini ya, istri, tinggal di Conoya 36, asal dari Pekanbaru, Riau. Ya. Di FKM itu jadi apa Mas Surya? Di FKM itu kebetulan amanahnya jadi ketuanya. Ya, jadi buat teman-teman itu ya, buat teman-teman khususnya yang putra mungkin ya, kalau misal nanti ada perlu bantu apa, mungkin bisa banget nih buat hubungi Mas Surya gitu. Jadi kalau emang ada misal lagi mau pindahan atau lagi mau apa gitu, mungkin bisa dikomunikasikan gitu ya, jadi bisa dibantu mengenai kalau misal ada yang perlu dibantu seperti itu mungkin. Selamat datang buat yang warga baru. Ya, kalau ada apa-apa nanti memang bisa kita kontak ke pengurus ya, semua pengurusnya bisa aja. ID lain kita juga aktif. Nanti kalau misalnya mau di WhatsApp juga ada, nanti bisa di share ya nomor kontak WhatsApp. Di lain nanti bisa juga di add gitu, biar bisa kontak. Silakan. Ya, terima kasih banyak Mas Surya. Ini Mbak Putri mau kenalan sekalian nggak? Mbak Putri ya. Mau kenalan sekalian? Sepertinya lagi ini. Oh, lagi ada kesibukan ya? Oh ya. Siap. Maaf. Oke, baik, terima kasih semua yang telah memperkenalkan diri dan yang sudah hadir. Selanjutnya bagaimana nih Mas Zulfan? Sudah semua Mas. Sudah semua yang
yang anggota sekarang dan yang yang baru datang juga. Oke, kalau udah semua mungkin ngomong lagi ada Mas Surya nih ya. Mungkin boleh nggak kalau misalnya dari Mas Surya mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin buat pendatang baru, penghuni lama. Terutama mungkin lebih ke ini sih Mas, kayak kadang kan kita yang baru-baru itu agak bingung ya, FKMIT itu apa sih kayak gitu. Kalau tiba-tiba ada FKMIT, apa itu KUPAT, apa itu SIPUT, ya gitu-gitu. Mungkin boleh banget dijelasin mungkin sama Mas Surya. Atau kalau ada yang mungkin pengen disampaikan yang lain juga boleh gitu kan gitu. Ya, terima kasih Mas Julfa, Mas Vito. Ya, sebenarnya FKMIT itu forum ya, sebuah forum komunitas kita, singkatan dari Forum Keluarga Muslim Indonesia Sekuba. Jadi di sini kita yang warga dari Indonesia yang baik itu pelajar ataupun researcher ya, atau pekerja yang dari warga Indonesia yang tinggal di Sekuba, kita mewadahi adanya FKMIT. Di mana FKMIT ini sebenarnya bentuknya adalah silaturahim ya, di sama kita saling menguatkan ya satu sama lain mengenai tentang keislaman kita, ya kegiatan rohani kita. Tidak bisa dipungkiri juga selama kita di negara Sakura ini, kita memang membutuhkan ya saudara-saudara kita yang lain, sehingga ya namanya juga kita manusia ya, butuh satu sama lain untuk saling menguatkan. Nah, di sinilah wadah kita untuk saling bertemu ya. Salah satunya kegiatan yang sering kita lakukan itu ada di, kalau di bapak-bapak itu ada namanya KUPAT ya, kumpul putra. Itu bisa kita kumpul bersama ya, sharing informasi. Mungkin banyak suara iklan-iklan ya. Lagi semangat ini idenya. Jadi kumpul putra itu atau KUPAT ya, ini sebenarnya kegiatannya bukan hanya sekedar kegiatan kalian aja. Kalau misalnya nanti pun ada saling butuh bantuan, tolong menolong ya bentuknya ya. Sebenarnya gotong royong sih sebenarnya. Kita saling gotong royong untuk membantu saudara-saudara kita, baik itu yang baru datang maupun nanti akan pulang gitu ke Indonesia. Jadi kita saling membantu ya. Di grup KUPAT itu ada grup lainnya, grup KUPAT. Kemudian nanti kita warga baru juga bisa diwadahi lagi grup untuk informasi-informasi yang mungkin yang bisa di-share ya secara ini khusus ya untuk warga-warga baru yang bisa dinikmati ya informasi-informasinya. Di siputnya, di putrinya di ibu-ibunya sendiri itu ada namanya siput ya. Ada namanya siput. Siput tuh silaturahmi putri ya. Ya kegiatannya mungkin lebih banyak ya di ibu-ibu kegiatan ya. Seperti cooking class apa ataupun yang lainnya. Nanti kalau dari ibu-ibu itu ada siputnya sendiri gitu. Nanti dan kalau digabung ya kegiatan gabungan ada namanya secret ya, silaturahmi kreatif ya. Nah ini gambaran kita, gambaran umum kita. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir ya ketika kita sampai di sini, selama kita saling kontak ya, saling komunikasi, insya Allah kita bisa saling bergotong royong ya satu sama lain, insya Allah. Mungkin itu ya gambaran umum tentang FKMIT, siput dan KUPAT ya. Bisa dikembalikan ke Mas Vito dan Mas Julfa. Enggak. Ya, terima kasih kepada Mas Surya tadi ya atas pengenalannya gitu. Nah, mungkin sekarang kita udah di penghujung acara ya. Cuman tadi katanya ada satu orang tuh yang belum dipanggil, ada Bu Devi ya kalau nggak salah. Atau Mbak Devi mungkin boleh sebentar ya. Silakan kenalan. Iya. Ya, monggo. Iya, mohon maaf nggak dinyalakan itunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi, mahasiswa tingkat akhir S3 di Life and Environmental Science, Noguchi Sensei.
Kalau dari Indonesia, asalnya dari Bandung, mengajar di Unpad Bandung ya. Saya di sini bersama 2 orang putri. Ya, salam kenal semuanya. Selamat datang di Tsukuba. Insya Allah ditunggu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi. Nah, sekarang mungkin Mas Vito, kita mungkin foto dulu Mas Vito sebelum kita penutupan kan. Boleh dipimpin kan Mas Vito? Ya. Barangkali ada yang mau on kamera, boleh biar untuk dokumentasi. Aduh, saya remove spotlight dulu ya. Iya, Mas, dimatikan. Ya. Di mana spotlight saya? Aduh. Ini kenapa saya nggak bisa remove spotlight ya? Chaos. Sorry. Ini saya harus remove spotlight dulu Mas, kalau enggak nanti layarnya saya doang mukanya. Apa namanya? Saya bisa ini mode galeri sih. Oh bisa ya? Iya bisa. Oke. Jadi tidak masalah. Ya nggak masalah jadi. Oke, berarti ya saya ambil fotonya ya. Iya, tidak apa-apa yang. Baik, 3, 2, 1. Sebentar saya cek dulu. 3, 2, 1. Sebentar saya cek. Ya, oke. Aman, ya. Masuk semua Terima ya? kasih yang sudah. Sip. Ya, saya kembalikan ke Mas Zul, Pak. Terima kasih. Siap. Oke, jadi sesi foto tadi sebenarnya ini ya, itu sesi terakhir yang ada di kita. Tapi sebelum kita tutup mungkin saya berikan sedikit pengumuman lagi gitu ya. Jadi bagi teman-teman penghuni baru atau warga baru di Tsukuba ya, jadi insya Allah habis ini bakal ada group invitation gitu ya, bakal ada undangan grup untuk masuk ke grup yang isinya insya Allah mungkin warga baru plus ada pengurus dari situ mungkin. Di situ kita bisa tukar informasi mengenai kebutuhan awal mungkin ya, mengenai cara cari apartemen, cara cari tempat makan yang halal, cari bahan makan halal DKK gitu. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar aktivitas muslim mungkin ya, yang dasar-dasar mungkin bisa ditanyakan di situ. Kayak gitu. Nanti yang putra mungkin bakal dulunya agak malam, yang putri mungkin nanti ada bajian juga sendiri gitu. Kayak gitu. Baik, kalau begitu berhubung waktunya juga udah jam 3, kita cukupkan saja untuk sesi kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Mungkin sekian saja dari kami berdua ya. Saya dan Mas Vito, mohon maaf apabila selama memandu acara ya ada banyak kekurangan dan mungkin kesalahan dalam bertutur kata dan sebagainya. Kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Saya izin untuk stop recording dan tutup meetingnya ya.